Panjang ceritanya kalau ngolah batu dari bahan seperti ini teman-teman. Dari proses pemotongan, pembentukan pola kasar, sampai kita paskan di ringnya ya. Selanjutnya proses pengamplasan yang butuh waktu, detail, dan juga cara proses pengamplasan supaya nggak gelombang-gelombang seperti ini ya. Kita amplas bolak-balik. Selanjutnya kita rapikan benar-benar sampai tidak ada gelombang. Kalau ada gelombang jadinya seperti biji salak ya, kurang begitu menarik. Dan ini proses finishing dari batu fosil aren ini teman-teman. Hasilnya sebenarnya luar biasa ya. Terakhir kita finishing dengan menggunakan kulit dan kalkir ya. Hasilnya lumayan cantik teman-teman. Setelah kita pasang di ring dan kita rapikan ringnya, hasilnya seperti ini ya. Lumayan cantik. Terima kasih. Dulu batu ini mahal banget teman-teman, lebih mahal daripada harga emas ya. Siapa yang nggak kenal dengan batu yang satu ini teman-teman? Ini adalah jenis batuan bacan atau Chrysocolla chalcedony ya. Memiliki warna biru, toska, dan juga warna hijau yang sangat-sangat kontras ya. Mencolok dan juga cantik dijadikan batu permata teman-teman. Diminati banyak kolektor apalagi yang kristal bening ya. Kalau di luar negeri sering disebut gem silika teman-teman. Ada beberapa tempat yang menghasilkan batu seperti ini ya, termasuk salah satunya di Indonesia. Jenis batu bacan biasanya dibuat bentuk kapocon ya, atau kabosen teman-teman. Ada juga dijadikan gelang. Tapi kalau untuk di faset jarang sekali ya. Ada beberapa temen yang sudah faset teman-teman. Cantik juga ya, seperti batu zamrud. Karena warnanya yang cantik, batu ini masih eksis sampai sekarang teman-teman. Banyak diminati para kolektor, jadi harganya masih tetap stabil ya teman-teman. Dan ini sudah hampir selesai garapan kita. Kita hasilkan batu seperti ini teman-teman. Lumayan cantik dan glossy ya. Terima kasih sudah menonton. Pada tahun 2015 sangat-sangat booming batu di Indonesia ya teman-teman. Untuk batu yang seperti saya olah ini memiliki kisaran harga 500 sampai 700 ribu per mata cincin ya. Itu termasuk cincinnya. Di saat itu 2015 emas masih seharga 550 ribu. Dan sekarang emas sudah 2 juta ya teman-teman. Jadi ini kalau dulu ini setara dengan harga 2 juta. Kalau 500 ribu lakunya teman-teman. Kalau 700 ribu ya di atasnya lagi. Dan sekarang kita akan olah batu ini sampai benar-benar jadi cincin lagi. Siapa tahu ada yang minat ya. Mudah-mudahan kita jual teman-teman. Dan ini sudah hampir selesai prosesnya. Kita proses finishing dengan menggunakan kalkir dan serbu intan. Hasilnya seperti ini. Lumayan cantik. Hari ini kita akan sepuh perak menjadi warna emas teman-teman ya. Sebelumnya kita poles dulu cincinnya. Kita poles luar dalam seperti ini ya. Selanjutnya kita bersihkan dan kita cuci sampai benar-benar tidak ada kotorannya. Cincin yang akan kita plating kita simpan di negatif ya, arusnya menggunakan arus DC teman-teman. Dan yang positif kita pasangkan di anodanya ya. Seperti itu caranya, kita guncang-guncang dan kita aliri listrik 3 volt teman-teman. Dan ini hasil akhirnya ya, berubah menjadi warna emas ya. Kemarin dapat batu warna merah seperti ini teman-teman. Ini adalah jenis batuan jasper ya. Ada sedikit agatenya yang nempel di batu ini teman-teman. Warnanya sedikit kekuning-kuningan ya. Kita belah dulu dan dalamnya ternyata seperti ini. Warnanya putih kebiru-biruan dan merahnya juga cantik. Selanjutnya kita belah lagi fosil koral ini ya. Warnanya kulitnya putih dan dalamnya kita nggak tahu seperti apa ya. Kita coba belah dulu teman-teman. Mudah-mudahan cantik dan bisa dijadikan batu cincin. Ini sudah terbelah dan dalamnya ternyata zong ya. Seperti itu. Terima kasih. Pelanggan minta digosokkan ulang batu ini ya. Ini adalah jenis batuan korondum warna pink atau merah ya teman-teman. Pelanggan minta diolah dari bentuk kabocon menjadi fasting teman-teman. Kita pasang dan kita ratakan dengan dial ya. Setelah bagian samping rata kanan kiri, selanjutnya kita kurangi untuk dimensinya teman-teman seperti ini ya, supaya ada bagian bezel samping.
Selanjutnya kita buat mejanya dulu. Mejanya kita buat seperti itu. Selanjutnya bagian potongan sampingnya seperti itu teman-teman. Bentuknya ini biasa aja tapi lumayan cantik. Dan ini sudah proses pengkilapan. Kita mengkilapkan semua bagian sampai benar-benar mengkilap. Selanjutnya bagian samping lagi. Dan ini sudah selesai ya. Tinggal kita buka dari handpiece-nya. Kita bersihkan cincinnya dan kita pasang. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lumayan cantik. Dapat rezeki nomplok di pinggir jalan teman-teman. Ini Pak Ijo dapat batu warna merah putih ya. Jenisnya ini adalah jenis batu jasper teman-teman. Warna merahnya terang ya, dan warna putihnya agak warna pink. Di lokasi ini kita dapat batu-batu yang lumayan cantik teman-teman. Kita ketemu lagi nih batu fosil telur kodok teman-teman, atau batu jasper telur kodok ya. Ini warnanya merah dan ada bintik-bintik totolnya. Kita bawa pulang teman-teman. Dan ini kita simpan, kita lanjut lagi. Ini Pak Ijo ketemu batu lagi berwarna putih ya. Setelah kita potek, dalamnya lumayan cantik. Warnanya ini warna kuning keemasan teman-teman. Kita potek dulu dan ternyata seperti ini ya. Kuning keemasan, ada titik Sulaimannya di tengah ya. Dibawa pulang, kita lanjut lagi. Dan ini kita ketemu batu kalsedoni lumayan jumbo. Beratnya sekitaran 1 kiloan ya. Ya lumayan lah. Untuk jenis batu kalsedoni seperti ini agak langka di sini teman-teman. Hari ini kita dapat batu kulit kapur. Dalamnya saat kita potek warnanya seperti ini teman-teman. Lumayan cantik. Kita pulang dan akan kita belah-belah ya. Dalamnya seperti ini. Ada warna kuning, putih, dan tengahnya ini warna coklat agak krem ya. Kita belah lagi, kita cari motif yang lainnya. Ternyata seperti itu, lumayan cantik juga ya dalamnya. Kita belah lagi supaya kelihatan semua corak di dalam batu ini teman-teman. Seperti itu kita belah, dan ini yang terakhir ya. Kita belah ukuran yang agak lebih besar teman-teman. Dan ini lebih kontras corak di dalamnya. Motif seperti itu, seperti buah mangga ya. Dan ini kita akan susun dan kita simpan untuk kita olah berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dapat batu bagus dari temen. Ini adalah jenis batuan fosil koral ya, atau nama lainnya batu fosil teratai. Batu ini jarang yang warna hitam. Warna putih itu lebih banyak, coklat juga ada. Warna kuning yang lebih mendominasi teman-teman. Dan ini kita akan jadikan batu cincin lagi ya. Kita gosok, kita ambil yang warnanya agak cerah. Dan ini kita buat jadi agak kecil aja teman-teman. Bentuknya kita buat kabocon aja ya. Kita ambil 2 mata aja teman-teman, biar nggak terlalu besar ya, seperti itu. Kita lanjut ke mesin lapidari untuk proses pembentukannya ya. Kita bentuk seperti itu teman-teman, pelan-pelan aja sampai benar-benar kabocon bentuknya ya, seperti itu. Selanjutnya kita amplas dengan amplas 240. Terakhir kita finishing dengan kulit, dan ini hasilnya lumayan cantik dan indah ya.